7 burung gagak. Pada suatu ketika, jauh di tengah pegunungan tinggi, ada lembah yang hijau. Lembah itu dilalui oleh sungai yang jernih, dan seekor tukang kayu telah membangun rumah batu di tepiannya. Tukang kayu itu sudah menikah dan memiliki 7 putra dan 1 putri. Dah sayang, dah anak-anak. Dia harus sering berjalan dari rumah ke tempat kerjanya, dan istrinya mengalami kesulitan untuk membesarkan anak-anaknya sendirian. Dewa yang agung, sungguh malang nasib ini. Sebenarnya, putri mereka tidak menyebabkan masalah karena dia baik, cantik, dan juga penolong. Tapi para putra mereka menyebabkan banyak masalah karena mereka kasar, tidak taat, dan suka berkelahi. Mereka tidak menghormati ibu mereka, dan dia sangat khawatir pada mereka. Anak-anak, waktunya tidur. Tidur hanya untuk orang tua, Bu. Saat sang suami pulang ke rumah dengan lelah setelah seminggu bekerja, istrinya tidak berani untuk memberitahu tentang kenakalan anak-anaknya. Karena dia tidak ingin suaminya lebih khawatir. Oh, sepertinya suamiku kelelahan. Aku tidak boleh mengganggunya hanya karena hal yang kecil. Lalu wanita itu menyimpan sendiri kesedihannya. Dia tidak sadar bahwa itu hanya akan membuat keadaan anak-anak tambah buruk dan buruk. Pada kenyataannya, saat ayah mereka tidak berada di rumah untuk menghukum, anak-anak mengambil keuntungan dari situasi ini untuk terus menjadi lebih nakal. Anak-anak, sudah cukup, hentikan. Kakak, tolong dengarkan ibu. Diam kau gadis bodoh. Adik perempuan mereka paling menderita karena dia menyayangi saudaranya, bahkan jika mereka nakal. Tapi dia sangat menyayangi ibunya. Menjadi yang paling muda bagaimanapun, tidak ada dari saudaranya yang memperhatikan tegurannya. Suatu hari, ketujuh anak laki-laki itu mengalami masalah terbesar. Di dalam hutan, tumbuh rumput yang berbahaya, yang menyebabkan perut binatang membengkak. Sang tukang kayu selalu memberitahu ke anak-anaknya agar jangan sampai termakan oleh kambing mereka. Anak-anak yang nakal mengisi kantung dengan rumput dan lalu mencampurnya dengan makanan hewan. Aku tidak sabar melihat kambing itu membengkak. Dan mereka akan terus membengkak. Kemudian, kambing dan sapi menjadi sakit. Perut mereka membengkak dan gatal dan mereka tidak dapat berdiri. Oh, ibu lihat, hewan-hewannya sakit. Oh, apa yang terjadi pada mereka? Kita tidak akan ada susu lagi. Kita tidak akan bisa membuat keju lagi. Bagaimana kita akan bertahan hidup? Lihat betapa bodohnya hewan-hewan itu. Anak-anak itu tertawa. Mereka tidak sadar kejahatan yang telah mereka lakukan sampai ibunya di puncak keputusasaan berkata, Aku berharap kalian adalah gagak, bukannya anak-anakku. Saat dia mengatakan itu, awan misterius menutupi matahari dan tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dan anak-anak itu berubah menjadi 7 ekor gagak yang besar dan terbang pergi berkoak. Kakak, oh tidak. Oh, Dewa yang agung, apa yang telah kulakukan? Wanita itu begitu ketakutan dan sangat menyesal hingga dia jatuh pingsan. Oh, ibu, apa yang harus kulakukan? Saat ayahnya kembali pulang setelah kerja seharian, dia mengetahui semuanya dan begitu marah. Walau demikian, dia berusaha untuk menghibur istrinya. Oh sayang, itu bukan salahmu. Anak-anak kita sangat nakal dan kau pasti kehilangan kendali. Tapi rumah itu dipenuhi kesedihan dan keputusasaan. Hari-hari berlalu dan sang gadis tumbuh dewasa. Dia masih teringat kakak-kakaknya dan jarang tersenyum. Suatu hari, dia meminta izin ibunya untuk mencari mereka. Tidak, sayangku. Aku tidak mau kehilanganmu. Akan ku cari mereka, aku tahu.
Aku tahu aku harus pergi dan mereka sedang menungguku. Biarkan aku pergi, Bu, dan berkatilah aku. Aku mohon. Baiklah, sayang. Sang ibu tidak bisa menolak permintaan putrinya. Dan gadis itu meninggalkan rumah dengan sedikit perbekalan. Dia berjalan selama 2 hari di dalam hutan, mendaki ke gunung. Oh, kakak! Di mana kalian? Bekal dia segera habis. Dia akan kehabisan makanan, pakaiannya robek, dan dia kedinginan dan juga lelah. Hari ketiga, dini hari, dia melihat pondok kecil yang aneh di dalam kabut. Siapa yang tinggal di sini? Dia tertarik dengan rumah itu, walaupun rumah itu suram dan tidak enak dilihat. Saat dia berada di dalam rumah, dia melihat meja kecil dengan 7 mangkuk di atasnya dan jantungnya berdegup kencang. Mungkin dia menemukan apa yang dia cari. Mungkinkah mereka kakakku? Lalu kemudian dia melihat ada panci besar penuh gandum di atas api. Oh, makanan. Aku kelaparan. Gadis kecil itu sangat kelaparan. Lalu dia menuangkan sedikit makanan ke mangkuk dan makan dengan lahap. Lalu dia pergi ke atas dan melihat kamar tidur kecil dengan 7 kasur kecil. Masing-masing dengan warna selimut yang berbeda. Selimut dengan warna kesukaan mereka. Dengan air di matanya, dia menyadari bahwa dia telah menemukan mereka. Lelah karena perjalanan dan kericuhan, gadis itu berbaring di kasur dan tertidur. Aku harus menunggu mereka di sini. Kemudian, 7 gagak yang berkuak membuka pintu depan dan duduk di sekitar meja makan. Seseorang telah makan sup kita. Tapi siapa yang datang ke sini? Kita dikutuk di gunung ini untuk selamanya. Tidak ada yang akan mencari kita. Saat mereka selesai makan, gagak-gagak itu siap untuk tidur. Dan pergi ke atas dan melihat gadis kecil di salah satu kasur mereka. Tapi ini kan... Salah satu gagak berkata setelah menyentuh kepangnya dengan paruhnya yang lembut. Ini benar. Ini adik kita. Adik kita. Adik kita. Adik kita. Kemudian gadis itu membuka matanya dan saat dia melihat dirinya dikelilingi oleh burung besar dan jelek, dia ketakutan. Tapi walaupun paruhnya jelek, mereka berbicara dengan halus. Apa kau adik kami? Apa kau adik kami? Apa kau adik kami? Apa kau adik kami? Gadis itu bangun dan membuka lengannya. Oh, kakakku. Aku menemukan kalian. Aku temukan kalian. Akhirnya kita bersama lagi. Ketujuh gagak itu melihat dengan sedih. Apa kami tidak membuatmu takut? Gadis itu memeluk mereka satu persatu. Aku menyayangi kalian semua. Dan walaupun kalian telah berubah menjadi gagak, kalian tetap saja kakak-kakakku. Saat mereka mendengar ini, para gagak tersentuh dan mulai menangis. Aku mohon jangan menangis. Kami rindu rumah, keluarga. Kenapa kalian tidak pulang bersamaku? Kami ingin sekali pulang ke rumah. Dan kami menyesali perbuatan kami. Kami ingin sekali pulang ke rumah. Dan kami menyesali perbuatan kami. Tapi bagaimana bisa kami menunjukkan diri kami seperti ini? Ibu akan menerima kalian semua. Aku yakin itu. Dia terus menangis dan memikirkan kalian semua. Terlepas dari apa yang kita lakukan, Iya, itulah seorang ibu. Dia belum memaafkan dirinya sendiri karena kutukan itu, kakak. Pulanglah, dan dia akan bahagia melihat kalian semua, kakak. gadis itu memaksa dan meyakinkan mereka untuk pulang bersamanya. Baiklah, kami semua akan pulang. Ya, hore! Ayo kita pergi. Dan dia mulai berjalan menuruni pegunungan. Kau tidak perlu untuk naik turun gunung, adik. Kami akan terbang dan membawamu. Saat mereka Ini lebih berkilau dari yang lain.
Mungkin ini berlian. Iya, mungkin saja. Ini indah, kakak. Akhirnya mereka pergi. Dunia begitu berbeda dari atas. Awalnya, gadis itu merasa takut. Aku akan jatuh, kakak. Jangan khawatir adik kecil, kami menjagamu. Jangan khawatir adik kecil, kami menjagamu. Ketujuh gagak itu memegangnya dengan erat dan terbang dengan hati-hati. Kemudian mereka melihat lembah, sungai, dan rumah kecil di mana mereka dilahirkan. Halaman itu sepi. Dan ketika mendarat, gadis itu berkata, Kalian tunggu di sini ya. Aku akan pergi untuk memanggil ibu. Ayo kita kejutkan ibu. dan diam-diam dia pergi ke dapur dan melihat ibunya yang malang bersandar di atas meja dan menangis. Dia memeluk ibu dan menciumnya lalu berkata, Ibu, aku pulang. Dan aku punya kejutan yang besar untuk ibu. Oh, putri yang tersayang. Akhirnya kau pulang juga. Aku pikir aku akan kehilanganmu. wanita malang itu begitu bahagia dan terharu sehingga dia tidak tahu apa dia harus menangis atau tertawa. Gadis itu mengusap air matanya dan membawa ibunya ke halaman. Di halaman dia bertemu dengan para gagak. Anak-anakku yang malang, ibu sangat merindukan kalian. Ibu minta maaf karena telah mengucapkan kutukan itu. Seorang ibu tidak seharusnya berkata seperti itu pada anaknya. Tidak, Ibu, kami layak mendapatkannya. Kami menyesali yang telah kami lakukan. Kami benar-benar menyesal kenakalan kami. Oh, keluargaku berkumpul lagi. Mereka semua menangis mengingat masa lalu. Dan tiba-tiba keajaiban lain terjadi. Ketujuh anak itu menjadi manusia kembali. Oh, Dewa yang Agung, kakak, kalian kembali ke wujud semula. Sang ayah yang mendengar suara segera keluar rumah. Oh, terima kasih. Aku bisa melihat anakku lagi. Ayah, kami benar-benar menyesal. Ayah, kami benar-benar menyesal. Ayah, kami benar-benar menyesal. Ayah, kami benar-benar menyesal. Dia menangis saat dia memeluk putra dan putrinya. Tahun-tahun berlalu dan semua putranya menjadi lebih bertanggung jawab. Batu yang dibawa gagak untuk sang ibu berubah menjadi batu yang berharga. Dan harta itu membuat mereka menjalani kehidupan yang lebih baik.